Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo sahabat Lampung Cerdas, ketemu lagi dengan saya Kak Vegi. Hari ini itu seperti rutinitas biasa, kita akan mereview buku. Nah, kali ini yang akan kakak bahas adalah Jurus Jitu Menguasai Copywriting. Nih bukunya. Jadi kalau teman-teman mau belajar nulis, boleh nih kakak rekomendasiin buku ini. Nah, ini karyanya Widya Aryadi. Nah, kenapa sih Kak kok ngebaca buku ini? Nah, sebenarnya di kantor Lampung Cerdas, Kak Vegi salah satu orang yang bertugas atau punya tugas setiap harinya itu membuat copyright. Nah, apa sebenarnya copyright itu Kak? Copywriting itu apa? Jadi pengertian copywriting itu adalah seni penulisan pesan penjualan. Jadi bukan hanya sekedar menulis, tapi kalau copywriting itu dipakai buat jualan. Jadi apa yang kamu tulis itu nanti dipakai gimana caranya untuk mendatangkan penjualan. Tujuannya apa? Tujuannya ketika mereka atau customer kita nanti membaca tulisan itu, mereka akan membeli produk kita. Dan kita juga dari copyright itu bisa dipakai untuk memenuhi target penjualan perusahaan. Makanya nggak heran, setiap kali ada perusahaan pasti ada bidangnya copyright atau konten yang menulis copyright itu untuk penjualan. Jadi kalau misalnya kalian nih nemuin perusahaan-perusahaan besar, itu pasti ada, tanya aja bagian copywriting ada nggak? Pasti ada, karena dia yang bertugas untuk menulis kata-kata atau tulisan atau artikel apapun yang berkaitan dengan penjualan. Nah, jenis-jenis copywriting sendiri itu ada banyak. Kalau di buku ini itu ada 13 jenis, cuman kakak nggak jelasin semuanya. Kakak akan review beberapa supaya kita semua bisa belajar. Nah, yang pertama adalah story copy. Nah, itu adalah copywriting yang dia itu berisi cerita. Jadi walaupun kita jualan, itu nggak langsung nawarin produk atau nggak langsung ngejelasin kita jual produk A dengan harga A, nggak kayak gitu. Jadi ada seninya kalau mau menulis copywriting atau pesan penjualan. Salah satunya adalah dengan story copy. Story copy itu jadi nanti kita di copyright atau di pesan itu kita itu bercerita. Misalnya kita ngasih contoh tentang fenomena sesuatu, nanti dari situ kita kaitkan sama produk yang akan kita jual. Jadi ketika orang membaca pesan atau copywriting itu, mereka akan masuk ke dalam ceritanya dan nanti mereka bisa membeli produk kita gitu. Jadi nggak langsung ujuk-ujuk jualan gitu. Nah, terus ada yang kedua, copywriting tuh ada tipenya, jenisnya itu ada you and me copy. Apa itu? Bicara dengan satu orang. Jadi walaupun misalnya kita jualan untuk banyak orang, karena kita menjual produk pasti pengennya laris dibeli banyak orang. Tapi gaya copywriting ini atau gaya pesan tulisan penjualan ini itu dia pakai dengan cara bicara sama satu orang. Misal, contohnya kayak kita mau jualan, misalnya jualan roti misalnya gitu. Jadi kita seolah-olah membuat pesan atau copyright itu berbicara dengan orang itu. Kamu pencinta roti rasa coklat misalnya gitu, ini cocok banget buat kamu misalnya gitu. Jadi seolah-olah kita sebenarnya nawarin ke banyak orang yang penyuka coklat atau penyuka stroberi, tapi kita seolah-olah berbicara itu dengan satu orang atau dia aja. Padahal tujuan kita berbicara itu untuk banyak orang yang suka sama rasa coklat misalnya itu ya. Nah, terus ada copyright yang itu tuh bentuknya hiperbola. Jadi hyperbolic copy. Jadi dia itu membesar-besarkan sesuatu. Jadi kayak misalnya kita jual produk apa, misalnya produk jerawat gitu. Kalau kamu tidak membeli produk ini, nanti kamu akan jerawatan dan akan jelek misalnya gitu. Jadi dibuat seolah-olah produk kita ini adalah salah satu solusi terbaik yang harus mereka beli misalnya gitu. Jadi dihiperbola, dibesar-besarkan masalahnya gitu. Nah, ada juga yang dia itu factual copy. Itu dia biasanya copyrightnya berbicara tentang fakta. Jadi ada beberapa tadi yang sebelumnya kakak sebutin, ada yang di hiperbola atau ada yang dia gaya bicaranya one person gitu. Tapi ada juga yang dia bener-bener fakta yang terjadi di masyarakat. Misalnya ngomongin data, misalnya kita mau jual produk tentang pendidikan misalnya. Jadi kita pakai data pendidikan yang terupdate saat ini seperti apa. Nanti habis itu kita kaitkan sama produk kita gitu. Jadi supaya si pembaca itu juga tetap teredukasi walaupun tujuannya kita itu akan jualan gitu. Terus ada juga dia itu imagination copy. Jadi dia itu
ketika kita membuat story atau cerita atau iklan atau penulisan pesan untuk jualan, itu kita itu pakai imajinasi, seolah-olah kita itu sedang menggambarkan situasi atau kondisi. Jadi mereka pembacanya itu nanti dia bisa masuk ke dalam imajinasinya dan nanti mereka bisa beli produk kita karena tertarik itu tadi gitu. Terus ada yang terakhir itu yang paling sering digunain itu adalah puitis copy. Nah jadi di copywriting itu dia biasanya suka menggunakan istilah-istilah atau kata-kata mutiara atau indah gitu, sering banget dipakai oleh para penulis-penulis copyright. Jadi biasanya mereka akan nulis kata-kata mutiara atau kata-kata indah terus nanti diakhiri dengan pesan penjualan. Nah, itu salah satu atau beberapa hal yang ada yang di buku ini dijelasin tentang jenis-jenis copyright. Tapi masih banyak banget jenis-jenisnya karena tadi kakak sebutin ada 13. Jadi teman-teman kalau pengen belajar atau mau kerja di jurusan copywriting boleh nih baca buku ini untuk rekomendasi gitu. Nah, untuk prinsip copywriting sendiri itu sebenarnya ada beberapa hal penting. Yang pertama adalah kalau kita ngebuat pesan untuk jualan, yang pertama kuncinya adalah harus menimbulkan rasa suka bagi pembaca. Jadi jangan sampai ketika kita nulis pesan penjualan itu orang aja udah males loh mau baca pesan kita, gimana mereka mau beli. Jadi kunci pertamanya mereka harus suka dengan konten atau pesan yang kita buat. Yang kedua, kita harus punya otoritas atau punya bukti nyata kalau produk kita ini emang bener-bener bagus. Jangan cuma asal ngomong tapi ada faktanya gitu. Terus yang ketiga, kalau kita mau buat copywriting atau buat pesan untuk jualan, kita harus produk kita ini harus langka di pasaran, maksudnya terbatas gitu supaya mereka juga segera untuk membeli produk kita dan artinya produk kita ini sangat diminati oleh masyarakat luas gitu. Nah, ngomongin tentang nulis copywriting atau nulis iklan atau nulis untuk jualan itu mungkin banyak ya yang berpikir bahwa nulis tuh mudah, kita dari SD aja udah nulis gitu. Cuman beda kalau misalnya nulis yang copyright ini itu ada tantangannya. Tantangannya adalah kita itu gimana caranya bisa nulis tapi pakai rasa, pakai nyawa. Gimana tulisan kita itu bisa hidup di orang yang membacanya dan mereka bisa nyampe pesan apa yang ingin kita sampaikan kepada si pembaca gitu. Jadi bukan hanya sekedar kata-kata tapi harus ada jiwanya di dalam kata-kata itu gitu, sehingga nanti orang yang membacanya itu tertarik untuk membeli produk gitu. Yang selanjutnya adalah orang yang menulis copy atau copywriting itu harus emang bener-bener jiwanya atau passionnya di situ, karena kalau sembarang asal menulis itu juga nggak bisa gitu. Terus dalam membuat atau menyusun merencanakan copywriting itu harus layak dan menjual, bukan sembarangan apa aja di share, tapi emang itu udah melalui beberapa tahapan yang oh ini layak nih untuk jualan, oh ini kontennya pas nih untuk dijual. Jangan sampai ketika kita membuat copywriting itu asal-asalan dan sehingga nanti ketika disebar atau di share atau disebarluaskan ke banyak orang atau pembaca kita itu mereka itu nggak ngerti maksudnya apa sih ini kata-kata ini gitu. Jadi harus benar-benar layak dan harus benar-benar bisa menjual gitu. Terus di buku ini juga itu dijelasin ada 101 ide dalam menulis copywriting. Banyak ya. Jadi penting banget sih sebenarnya kalau kalian emang mau jualan itu penting ilmu ini, karena nanti kalian harus buat iklan-iklan yang menarik untuk produk kalian. Atau kalau misalnya kalian pengen kerja di bagian copywriting, kalian wajib sih ini banyak banget dasar-dasar ilmunya yang bisa kalian pelajarin. Kak Vegi udah hampir 2 bulan ini itu belajar tentang copywriting dan ngebaca hampir 3 buku copywriting ini udah mau selesai. Jadi teman-teman kalau mau expert juga di copywriting itu boleh baca buku-buku yang ada copywritingnya. Nah, di buku ini itu juga dijelasin ada yang 101 ide, tapi kakak jelasin beberapa aja yang itu penting banget untuk kalian yang pemula-pemula banget baru mau jualan. Apa-apa aja sih yang kita siapin atau kita butuhin kalau misalnya kita mau jualan dan mau membuat copyright untuk jualan atau pesan penjualan. Yang pertama itu ada kita harus kata-kata yang kita buat itu harus menarik dulu. Kalau udah menarik
nanti orang itu membacanya tuh semangat. Tapi kalau dari kata-kata depannya aja udah, misalnya judulnya aja udah nggak menarik, orang juga malas mau baca ke bawahnya gitu. Jadi judul harus menarik, dan kata-kata yang kita buat itu gimana caranya harus menarik mungkin, semenarik mungkin untuk dibaca sampai ke bawahnya gitu. Terus kita juga kalau mau membuat copywriting itu harus padat dan berisi. Jangan sampai kita buat copyright tapi kayak panjang banget gitu, terus habis itu kayak apa sih ini intinya gitu. Jadi harus benar-benar padat, jelas, dan berisi supaya nanti pembaca kita juga paham tentang apa yang kita jual gitu. Yang selanjutnya adalah kita harus membuat copyright itu sederhana aja, simple tapi ngena. Maksudnya gimana? Misalnya kita mau jual produk makanan misalnya gitu, kita nggak usah terlalu ngejelasin sejarahnya makanan itu terbuat dari apa, itu nggak perlu. Jadi sederhana aja, simple, yang mau kita jual apa, terus rasanya gimana, misalnya harganya berapa, terus habis itu udah berapa orang yang beli makanan kalian gitu. Artinya kayak kalau udah banyak banget pasti orang udah percaya nih, oh berarti ini banyak banget yang beli gitu. Dan harus ada fakta-fakta yang kalian tunjukkan juga tentang makanan ini gitu, yang mau dijual misalnya gitu. Jadi harus copyright itu harus sederhana tapi ngena dan menjual gitu. Terus yang selanjutnya yang kita perlu banget untuk awal-awal pemula yang mau jualan atau mau buat copyright, itu kita harus imajinatif. Jadi jangan cuman berkutat sama hal-hal yang biasa gitu. Kita harus membuat kata-kata atau copyright kita atau pesan yang kita buat itu gimana caranya bisa diterima sama si pembaca, dan pembaca itu berimajinasi dengan produk kita dengan jelas gitu. Misalnya kita mau ngejelasin produk kita tentang makanan, jadi mereka harus membayangkan, makanan ini enak banget misalnya gitu. Terus habis itu kita juga harus kasih hal-hal penting kalau mau nulis copyright, seperti kayak gratis ongkir. Itu sekarang penting banget karena orang mungkin semua orang kayaknya mau beli, misalnya belanja online, itu yang paling dikejar pertama adalah gratis ongkir. Kita harus ada di produk kita gitu, dan kita harus nunjukin value itu ke dalam copyright kita. Terus misalnya ada paket, misalnya kita jual donat, beli 1 donat dapat 3 atau apa, itu bisa kita masukin juga supaya orang yang membaca pesan kita itu lebih tertarik lagi. Terus habis itu kasih juga bonus-bonus yang menarik di produk kita yang kira-kira mereka butuhkan, dan ketika mereka membaca, oh dapat bonus ini nih, mereka langsung bisa beli gitu. Terus ada garansi itu untuk jaminan kalau misalnya kalian pemula atau baru dagang, itu penting banget garansi, karena orang biasanya kayak, aduh ini produknya beneran gak sih gitu. Nah dari copyright itu kalian bisa masukin garansinya. Kalau misal produk makanan misalnya gak enak, garansi 100% uang kembali misalnya gitu. Jadi ketika orang baca itu orang jadi percaya, oh ini berarti enak banget nih, soalnya dia berani nih garansi kalau misalnya nggak enak uangnya dikembaliin misal gitu. Jadi buat hal-hal seperti itu ada di dalam copyright kalian supaya nanti ketika kalian buat pesan penjualan itu bisa langsung laku keras gitu. Terus ada juga kalau misalnya kita buat copyright itu harus ada call to actionnya. Maksudnya apa? Call to action itu adalah dimana mereka nanti akan order, misalnya di WA misalnya. Contohnya kalau dia mau jual makanan, dijual makanan murah, meriah, enak misalnya gitu, dan ini gratis ongkir seluruh Indonesia, tapi stoknya hanya terbatas untuk 10 pieces misalnya, khusus hari ini. Jika kalian berminat silahkan langsung order ke nomor di bawah ini misalnya gitu. Boleh call to action tuh boleh nomor, boleh landing page atau web atau apapun yang itu bisa memudahkan kalian atau customer kalian nanti untuk order, misalnya apa ke Shopee atau ke apa atau ke WA. Yang paling mudah sih WA biasanya. Jadi setiap copyright harus ada nomor yang bisa dihubungi supaya mereka tahu gimana caranya mereka akan beli produk kalian gitu. Jadi di copyright wajib banget ada call to action gitu. Nah itu ya beberapa hal yang penting banget untuk kalian yang pemula banget, mau buka bisnis atau mau kerja di bidang copywriting atau mau freelance di bidang copywriting, itu boleh banget. Jadi kalian boleh baca bukunya, boleh dipelajari, karena sebenarnya ilmu ini penting
penting banget gitu loh untuk kalian, apalagi kalau kita udah punya produk, punya usaha. Kalau kita nggak mahir di bidang copywriting, nanti iklan-iklan kita atau pesan-pesan yang kita buat itu nggak akan menjual, dan itu nanti berimbas sama produk kita. Makanya kenapa copywriting itu sangat menentukan suatu produk itu bisa berhasil laku di pasar atau enggak gitu, karena emang dia copywriting adalah salah satu jembatannya orang itu bisa membeli produk kita dan tertarik sama produk kita. Nah, itu aja teman-teman untuk sharingnya hari ini. Cukup padat, tapi insya Allah ini bisa bermanfaat untuk teman-teman semua. Dan kalian boleh banget nih baca bukunya. Ini ada di Gramet, kakak tapi waktu itu beli di Shopee. Jadi kalau kalian mau belajar juga, ini boleh dipelajarin. Ini simple banget bukunya, kata-katanya juga enak dipelajarin dan banyak prakteknya. Jadi kalau kalian emang pemula dan pengen belajar, ini rekomendasi banget buat kalian. Oke, gitu aja. Terima kasih untuk waktunya dan sharingnya hari ini. Semoga bermanfaat untuk kita semua, dan sampai ketemu di sharing-sharing bersama Kak Fegi selanjutnya. Oke, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you!